أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. Amma ba'd. Ini adalah pertemuan kedua kita dalam membaca risalah Salasatul Usul wa Adillatuha karya Syekhul Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan sebagaimana yang kita ketahui di 3 pekan yang lalu, bahwa risalah ini namanya adalah risalah Salasatul Usul. Dan risalah Salasatul Usul dia memiliki 2 muqaddimah sebelum sampai ke inti dari buku Salasatul Usul wa Adillatuha. Dan 2 muqaddimah ini asalnya adalah 2 risalah atau 2 buku tersendiri milik penulis, milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian sebagian murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memasukkan 2 risalah ini ke risalah Salasatul Usul wa Adillatuha. Dan kemarin kita sudah selesai membaca di muqaddimah yang pertama, itu berkenaan dengan 4 hal yang wajib kita ketahui, yaitu beramal, berilmu, dakwah, dan sabar dalam berdakwah, ilmu dan mempelajarinya. Sekarang kita akan baca di muqaddimah yang kedua. Muqaddimah yang kedua ini berarti bukan bagian dari buku Salasatul Usul wa Adillatuha. Dia masih muqaddimah dan dia adalah buku tersendiri milik penulisnya, tapi dimasukkan oleh sebagian murid penulis di risalah Salasatul Usul. Beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah." Karena sudah share ya buku elektroniknya PDF yang bahasa Arab atau bahasa Indonesianya ke Aksara. Penulis mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadhihi al-masail wal 'amalu bihin. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna amalan bal arsala ilaina rasulan. Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Wa dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan wabila." Asalnya kata penulis, anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la nabiyyun mursalun wa la nabiyyun muqarrabun wa la ghairuhuma. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Asalisatu anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Wa dalilu qawluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir sampai firman Allah ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Di sini terhenti muqaddimah yang kedua. Artinya penulis mengatakan, ketahuilah kata penulis, semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah mau mempelajari pula 3 hal berikut dan mengamalkannya. Hal yang pertama yang harus kita ketahui dan kita amalkan, Allah lah yang menciptakan dan memberikan rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita terlantar, tetapi mengutus seorang Rasul kepada kita. Barang siapa yang mentaatinya akan masuk surga, dan barang siapa yang menentangnya akan masuk neraka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Muzammil, sesungguhnya
saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Firaun, lalu Firaun menentangnya, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Itu yang pertama. Wajib kita ketahui, Allah lah yang menciptakan tadinya. Yang kedua, sesungguhnya Allah tidak ridho untuk disekutukan dengan sesuatu pun bersamanya dalam ibadah kepadanya, baik malaikat yang didekatkan, malaikat yang terdekat, ataupun nabi yang diutus. Allah tidak ridho untuk disyirikkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jin, dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Masalah yang ketiga, kata penulis, barang siapa yang mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya untuk berwala, berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun ia adalah kerabat dekatnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kamu wahai Muhammad, kata Allah, tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, ataupun keluarga kalian. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Allah, dan akan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Mereka itulah Hizbullah, golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Baik, itu berarti muqaddimah yang kedua dari salah satu usul. Nanti kita katakan di sini penulis rahimahullah menyebutkan 3 masalah yang besar yang beliau sebutkan, yang beliau sifatkan dengan wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Ada 3 masalah yang wajib untuk kita mempelajarinya dan mengamalkannya. Masalah yang pertama, intinya adalah bayanu wujubi ta'atir Rasul, penjelasan akan wajibnya mentaati Rasul. Masalah yang pertama yang disebutkan tadi oleh penulis, intinya adalah wajibnya kita untuk mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi penulis sebutkan bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan kita rizki, dan Allah tidak membiarkan kita terlantar. Dan yang dimaksud Allah tidak membiarkan kita terlantar, maksudnya Allah tidak memberikan kepada kita perintah atau larangan. Jadi yang dimaksud dalam perkataan penulis walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak menelantarkan kita, maksudnya adalah Allah tidak menelantarkan kita dengan tidak memberikan perintah atau larangan. Akan tetapi apa? Akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata penulis, faman ata'ahu dakhala al-jannah. Siapa saja yang mentaati Rasul tersebut, niscaya dia akan masuk surga. Wa man 'asahu dakhala an-nar. Dan siapa yang memaksiati Rasul tersebut, maka dia akan masuk neraka. Apa dalilnya? Ya. Sampai sekarang penulis rahimahullah selalu mentarbiyah kita, mengajarkan kita bahwa setiap statement itu harus berlandaskan dalil. Dan kita belum jauh ya ketika kita menjelaskan muqaddimah yang pertama, ketika beliau menjelaskan wajib bagi seorang mempelajari 4 hal, ilmu, amal, dakwah, sabar. Apa dalil wajibnya? Dan ini seharusnya seorang muslim bermanhaj dalam agama, ketika dia berucap atau beramal, hendaknya dilandasi dengan dalil.
Dan di risalah yang bermanfaat ini, Syekhnya Muhammad bin Abdul Wahhab selalu mengajarkan kita akan hal ini. Ketika beliau bilang ini wajib, mana dalil wajibnya? Selalu beliau bawakan dalil. Contohnya ini ya, di masalah yang pertama ini tadi berkenaan dengan wajibnya mentaati Rasul. Siapa yang mentaati Rasul maka akan masuk surga, dan siapa saja yang memaksiati Rasul maka dia akan masuk neraka. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah di surat Muzammil. Allah berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan." Sesungguhnya kami, kata Allah, mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'aun rasulan, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aun rasul, akan tetapi Fir'aun memaksiati rasul itu. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami azab Fir'aun dengan azab yang pedih. Ini dalil kita harus mentaati Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di ayat ini kita lihat, di surat Muzammil ini kita lihat disebutkan diutusnya seorang rasul, Musa ya. Disebutkan diutusnya Musa kepada Fir'aun. Ketika Allah berfirman, kami mengutus kepada kalian seorang rasul, ini kalian nih kaum muslimin, rasulnya Nabi Muhammad. Setelah itu Allah menggandengkan ini dengan kama arsalna ila fir'aun rasulan, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, Musa alaihi salam. Apa hikmahnya? Allah menggandengkan pengutusan Rasul kepada kita dengan diutusnya seorang Rasul kepada Fir'aun, itu untuk menunjukkan bahwa siapa saja yang memaksiati Rasul, percis hukumannya sebagaimana yang terjadi kepada Fir'aun. Untuk menunjukkan bahwa siapa saja yang memaksiati Rasul, hukumannya persis ditimpa dengan hukuman yang diterima oleh Fir'aun. Ini masalah yang pertama. Yang harus kita ketahui dan wajib kita amalkan. Kita wajib mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang kedua yang disebutkan oleh syekhnya tadi, intinya adalah ibtalu asyirki fil ibadah wa ihqaqu tauhidillah. Inti dari masalah yang kedua yang disebutkan oleh penulis adalah membatalkan kesyirikan dalam hal ibadah, dan mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Jadi inti dari masalah yang kedua, yang kata syekhnya tadi, yang harus kita ketahui dan harus kita amalkan, itu ya, ibtalus syirki fil ibadah. Kita membatalkan kesyirikan dalam hal ibadah dan mewajibkan dan harus kita mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Penulis mengatakan tadi bahwasanya Allah itu tidak ridho dia disyirikkan dengan sesuatu apapun dalam hal ibadah, siapapun yang dijadikan bersama Allah, entah malakun muqarrab, malaikat yang terdekatkan, atau nabiyyun mursal, atau nabi yang diutus. Tidak boleh kita menyembah malaikat yang paling terdekat pada Allah, begitupun tidak diperkenankan kita untuk menyembah nabi yang diutus, karena ibadah ini adalah hak mutlaknya Allah, dan hak mutlaknya Allah ini tidak menerima syarikat, tidak menerima pembagian. Dalilnya apa? Dalilnya adalah yang disebutkan oleh penulis, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, surat Jin ayat 48 ya. Dan sisi pendalilan ayat ini untuk yang dikatakan penulis
adalah di akhir ayat. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kamu berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Jadi di sini kita dilarang untuk berdoa kepada selain Allah. Dan lafal doa di dalam Al-Quran bermakna ibadah. Lafal doa di dalam Al-Quran itu maknanya adalah ibadah. Dan ini seringnya di dalam bahasa Al-Quran doa itu maknanya adalah ibadah. Jadi di ayatnya larangan kita untuk berdoa kepada selain Allah. Tapi kita lihat bahwa lafal doa maknanya adalah ibadah. Berarti arti makna ayat ini adalah fala tad'u ma'allahi ahada, maknanya adalah fala ta'budu ma'allahi ahada. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah, maknanya adalah janganlah kalian menyembah selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dan akan datang ya bahwasanya doa dia memiliki dua makna. Makna yang pertamanya adalah dia bermakna ibadah. Dari sini maka kita simpulkan ya, banyak ayat yang membicarakan tentang doa, ayatnya, redaksinya dengan kata doa ini, tapi maknanya adalah ibadah. Dan ini berdasarkan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nu'man bin Bashir, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Ini berarti masalah yang kedua yang disebutkan oleh penulis, yang katanya wajib kita ketahui dan kita amalkan. Tadi intinya adalah kita wajib membatalkan kesyirikan dalam hal ibadah, dan kita hanya mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Masalah yang ketiga yang disebutkan oleh penulis, intinya adalah wujubu bara'atil mu'minina minal musyrikin. Wujubul bara'ati minal musyrikin. Wajibnya bara'ah, berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Jadi inti permasalahan ketiga yang disebutkan oleh syekhnya, yang wajib kita ketahui dan kita amalkan adalah kita wajib bara'ah, berlepas diri dari orang-orang musyrik. Karena masalah yang pertama tadi berkenaan dengan ketaatan kepada Rasul, dan masalah yang kedua kita harus membatalkan kesyirikan, gitu ya. Taat kepada Rasul dan membatalkan kesyirikan tidak akan terwujud kecuali kita berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Jadi masalah yang pertama dan masalah yang kedua tidak mungkin bisa kita realisasikan sampai kita berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin tidak mentaati Rasul dan tidak membatalkan kesyirikan dalam ibadah. Maka ketika kita mentaati Rasul dan membatalkan kesyirikan dalam hal ibadah, konsekuensinya adalah kita harus berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Dalilnya apa? Dalilnya adalah yang penulis sebutkan di surat Al-Mujadilah. Di surat Al-Mujadilah ayat 22. Tadi ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah, sampai akhirnya ya. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nggak ada ceritanya ya, kita berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Menentang Allah ini berarti paling besarnya adalah mensyirikkan Allah, ini masalah yang kedua. Dan Rasulnya ini masalah yang pertama. Wajib mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tiga masalah yang disebutkan oleh penulis yang harus kita ketahui dan kita amalkan. Tadi yang pertama adalah masalah yang pertama intinya adalah
Masalah yang kedua yang disebutkan oleh penulis intinya adalah kita membatalkan kesyirikan dalam hal ibadah dan hanya mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Dan masalah yang ketiga adalah wajibnya kita berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Dan ini berarti selesai kita dari muqaddimah yang kedua. Jadi yang dikatakan oleh penulis di sini dan pada pertemuan yang lalu itu bukan dari buku salah satu usul. Selalu diingatkan. Baik, berarti kita sekarang masuk ya ke risalah salah satu usul. Setelah beliau tadi menyebutkan 3 masalah yang harus kita ketahui dan kita amalkan. Kemudian beliau mengatakan, kata beliau, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'budun yuwahhidun wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah wa a'zamu ma nahaa 'anhu asy-syirik wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu wa dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kita penggal sampai situ dulu ya perkataan penulis. Penulis mengatakan di risalah Thalathatul Usul, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu untuk mentaatinya, bahwa agama Ibrahim yang hanif, adalah engkau beribadah kepada Allah semata dan memurnikan ketaatan kepadanya. Demikian itu, kata penulis, yang diperintahkan Allah kepada seluruh manusia dan tujuan diciptakannya mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dan makna ya'budun, makna ibadah kepadaku, maknanya adalah mentauhidkanku. Jadi makna ya'budun, makna ibadah kepadaku artinya adalah mentauhidkanku. Kemudian beliau mengatakan hal teragung yang diperintahkan Allah adalah tauhid. Kemudian beliau menyebutkan definisi tauhid, yaitu menyendirikan Allah dalam ibadah. Sementara hal yang sangat dilarangnya adalah kesyirikan. Kemudian beliau menyebutkan definisi kesyirikan, yaitu berdoa selain Allah bersamaan dengan berdoa kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dalil bahwa hal teragung yang diperintahkan adalah tauhid dan larangan yang teragung yang dilarang adalah syirik. Dalilnya adalah Quran surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Berarti di sini penulis rahimahullah menyebutkan bahwasanya agama Nabi Ibrahim yang hanif, agama Nabi Ibrahim yang hanif. Berarti kita perlu mengetahui apa makna hanif, apa makna hanifiyah di dalam syariat, di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka definisi hanifiyah memiliki 2 makna. Kata-kata hanifiyah dia memiliki 2 makna. Makna yang pertama makna umum dan makna yang kedua makna khusus. Adapun makna umum untuk hanifiyah adalah al-Islam. Hanifiyah secara makna umumnya adalah al-Islam. Makna yang kedua untuk hanifiyah, makna khusus untuk hanifiyah adalah al-iqbalu 'ala Allah bil tauhid. Menuju Allah dengan tauhid. Menuju menghambakan diri kepada Allah dengan tauhid.
khusus. Makna khususnya ini adalah al-iqbalu 'ala Allah bitauhid. Tegak menuju Allah dengan tauhid, dan kelazimannya adalah tidak melakukan kesyirikan. Berarti dari sini kita bisa memahami misalnya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenaan dengan Ibrahim, hanifan musliman. Walakin kana hanifan musliman. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu hanif dan muslim. Berarti kalau ada muslim, hanifnya maknanya makna umum, makna khusus. Gak mungkin makna umum. Karena makna umumnya adalah Islam. Kalau kita katakan hanif di sini makna umum, akan tetapi Nabi Ibrahim adalah muslim dan muslim. Ya. Berarti kalau di sini hanifnya bermakna khusus, yaitu menuju kepada Allah dengan tauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Yang disebutkan oleh penulis itu inti dari Hanifiyah. Yang disebutkan oleh penulis inti dari Hanifiyah yang mengumpulkan dua makna sekaligus, makna umum dan makna khususnya. Kita lihat definisi penulis yang disebutkan oleh penulis. Anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau menyembah kepada Allah. Engkau menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan ibadah ini berarti Islam. Mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan agama. Dengan memurnikan agama, ini berarti makna yang keduanya. Mukhlishan, tauhid dan tidak syirik. Ikhlas, murni, memurnikan agama. Dan Hanifiyah itu agamanya seluruh para nabi. Hanifiyah agamanya seluruh para nabi. Dan disandarkan Hanifiyah dan disandarkan kepada Nabi Ibrahim di perkataan penulis di sini dan di Al-Qur'an karena ada hikmahnya. Kita dapati di ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan Hanif cuma Ibrahim. Agama Hanifiyah itu cuma disandarkan kepada Nabi Ibrahim. Dan sebab mengapa lafaz Hanifiyah disandarkan kepada Nabi Ibrahim karena dua alasan. Alasan yang pertama, karena Ibrahim alaihi salam adalah imam untuk nabi-nabi yang datang setelahnya. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah imam, pemimpin untuk nabi-nabi yang datang setelahnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan seorang nabi pun imam untuk nabi-nabi yang datang setelahnya kecuali Nabi Ibrahim. Jadi yang dijadikan imam dari kalangan nabi untuk nabi-nabi yang datang setelahnya adalah Nabi Ibrahim. Sebagaimana Allah berfirman, "Walakin kana ummatan qanitan." Berbicara tentang Nabi Ibrahim ya. Akan tetapi Nabi Ibrahim adalah seorang ummah, dan ummah maknanya adalah imam. Ummah di sini maknanya adalah imam. Jadi ini ya, kenapa sebab yang pertama ya, kenapa lafal Hanifiyah disandarkan kepada Ibrahim. Jadi karena Nabi Ibrahim alaihissalam Allah jadikan dia imam untuk nabi-nabi yang datang setelahnya. Dan Allah tidak pernah menjadikan seorang nabi imam untuk nabi-nabi yang datang setelahnya kecuali Nabi Ibrahim. Alasan yang kedua, kenapa Hanifiyah disandarkan kepada Nabi Ibrahim? Karena Ibrahim alaihissalam telah mewujudkan kesempurnaan tauhid kepada Allah. Karena Ibrahim alaihissalam telah mewujudkan kesempurnaan tauhid kepada Allah. Oleh karenanya beliau mendapat predikat apa? Khalilullah. Oleh karenanya beliau mendapat predikat Khalilullah, orang yang sangat amat dicintai oleh Allah. Dan tidak ada yang menyamai beliau dalam hal ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi Khalilullah di kalangan para nabi itu dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Gitu ya. Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad, siapa yang duluan? Nabi Ibrahim. Maka disandarkanlah Hanifiyah kepada Nabi Ibrahim. Maka disandarkanlah
hanifiyah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, bagi dua alasan kenapa hanifiyah disandarkan kepada Nabi Ibrahim. Baik. Kemudian penulis menyebutkan bahwasanya manusia seluruhnya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan menyebutkan bahwasanya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Penulis kemudian menyebutkan bahwasanya manusia seluruhnya tanpa terkecuali diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Berarti ada dua hal yang disebutkan oleh penulis. Manusia diperintahkan untuk beribadah dan manusia yang keduanya manusia diciptakan untuk beribadah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ayat ini penulis jadikan dalil untuk dua hal yang disebutkan oleh penulis. Manusia diperintahkan untuk beribadah dan manusia diciptakan untuk beribadah. Dan sisi pendalilan ayat ini untuk dua hal yang disebutkan oleh penulis dari dua sisi. Sisi yang pertama, sharihun as-sihah. Jelas lafalnya ayat ya. Lafalnya ayat menunjukkan bahwasanya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ayatnya jelas, wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini jelas. Masalah yang pertama, manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, ini jelas. Tapi dari mana kita ambil sisi pendalilan untuk perkataan penulis manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah? Maka ini sisi pendalilannya dari lazim ma'naha, kelaziman maknanya. Ketika kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka kelaziman maknanya, konsekuensinya adalah kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Untuk diperintahkan kepada Allah. Baik. Di ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal ins. Di ayatnya Allah bilang wa ma khalaqtul jinna wal ins, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Tapi penulis cuma bilang an-nas. Demikian itu yang diperintahkan Allah kepada an-nas, kepada seluruh manusia. An-nas itu diperintahkan untuk beribadah dan diciptakan untuk beribadah. Ayatnya padahal berkenaan dengan jin dan manusia. Akan tetapi kita katakan bahwa perkataan penulis an-nas, seluruh manusia, bahasa kitanya an-nas itu manusia. Kalimat an-nas ini mencakup alam jin dan alam manusia. Kata-kata an-nas itu mencakup alam jin dan alam manusia. Karena an-nas ini, kata-kata an-nas dalam bahasa Arab berasal dari kata an-naus. An-nas ini dari akar kata an-naus. Dan an-naus maknanya adalah al-harakah, pergerakan. Dan yang bergerak jin dan manusia. Dan yang bergerak itu jin dan manusia. Jadi kata an-nas masuk di dalamnya jin dan manusia. Kemudian penulis rahimahullah menafsirkan ya'budun dengan yuwahidun.
penulis kemudian menafsirkan firman Allah liya'buduni dengan liwahidun, untuk menyembahku. Maknanya kata penulis adalah untuk mentauhidkanku. Ini yang disebutkan oleh penulis. Makna untuk menyembahku adalah untuk mentauhidkanku. Dan penafsiran ibadah dengan tauhid ini bisa kita lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, penafsiran ibadah dengan tauhid ini penafsiran ibadah dengan bentuknya yang paling agung. Jadi penafsiran ibadah dengan tauhid ini bisa bermakna yang pertama, kemungkinan yang pertamanya adalah ini penafsiran suatu lafal dengan bagian-bagian, dengan salah satu bagiannya yang paling agung. Ibadah ini umum, dia memiliki bagian-bagian, ada sholat, zakat, puasa, haji, sedekah. Tapi yang paling besarnya adalah tauhid. Tauhid. Ini jadi kemungkinan yang pertama. Kenapa lafal ibadah ditafsirkan dengan tauhid? Jadi ini dia. Kemungkinan yang pertamanya adalah ini penafsiran lafal dengan maknanya yang paling agung. Penafsiran lafal dengan maknanya yang paling agung. Jadi suatu lafal itu banyak bagiannya, tapi cuma ditafsirkan dengan satu bagian, menunjukkan satu bagian itu adalah yang paling agung. Kemungkinan yang kedua, kenapa ibadah ditafsirkan dengan tauhid? Karena makna ibadah secara syar'i adalah tauhid. Jadi kemungkinan yang keduanya, kenapa ditafsirkan ibadah dengan tauhid? Karena makna ibadah di dalam Al-Quran adalah tauhid. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, keponakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dinukil oleh Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, kata beliau ini, kullu ma warada fil Qur'ani min al-ibadah fa ma'na tauhid. Setiap di Al-Qur'an, setiap ayat yang ada di Al-Qur'an disebutkan makna ibadah, maknanya adalah tauhid. Setiap ibadah, kata ibadah di dalam Al-Qur'an, maka maknanya adalah tauhid. Jadi dari sini kita tahu kenapa penulis menafsirkan ibadah dengan tauhid itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, beliau menafsirkan ibadah dengan bagiannya yang paling agung, yaitu tauhid. Kemungkinan yang keduanya, memang ibadah itu secara syar'i adalah tauhid. Kita akan sampai sini, kita lanjutkan seterusnya. Sallallahu alaihi wasallam.